Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, yang senantiasa melihat ataupun mengunjungi dari kajian saya, yaitu mengenal dari tentang fikih ataupun mengenal dari hukum syariat secara bertahap-tahap dan mengenal dari ilmu tauhid secara bertahap-tahap, yaitu mengenal dengan i'tiqad yang sebenarnya ataupun i'tiqad yang benar sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Biasa dikenal dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga kita saat ini masuk di dalam bab mengenal dari tentang hukum fikih. Kemarin kita sudah mengenal tentang waktu sholat subuh, kapan ketika sholat subuh masuk, waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, bahkan waktu sholat isya. Tentunya kita menjelaskan kemarin itu tanda-tanda dari keagungan Allah yang mana menunjukkan telah masuknya waktu subuh, telah masuknya waktu zuhur, telah masuknya waktu asar, bahkan telah masuknya waktu sholat maghrib maupun isya. Begitulah yang kita lihat dengan tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah yang Allah berikan kepada tanda tersebut yang ada di langit. Seperti subuh yaitu waktunya fajar sodik, maghrib ketika ada mega merah, dan seterusnya. Jika kalian belum mendengar, silahkan dengarkan video yang sebelum-sebelumnya untuk mendapatkan pengertian dari waktu-waktu telah masuknya waktu sholat. Saat ini kita akan melanjutkan dari tentang bagaimana cara seseorang untuk memulai atau melakukan sholat tersebut. Seperti biasanya kita ini dimudahkan suatu hal ini dengan tanya jawab untuk mudah kita memahami dari suatu problem yang ilmu syariat yang diberikan oleh ulama melalui karyanya. Sebelum kita memulai dari kajian kita ini, alangkah baiknya kita meminta keberkahan dan berdoa kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari tentang bagaimana cara dari seseorang itu akan memulai sholat yang kemarin sudah kita bahas tentang sholat subuh, zuhur, dan asar. Soal maza, pada apa? Yaf'al yaitu melakukan. Man siapa orang? Jadinya man itu orang. Waqafa yang berdiri siapa man? Liyusolliya untuk melakukan sholat si man. Apa yang dilakukan seseorang jika ia hendak melakukan sholat? Nah, itu yang dimaksud demikian kurang lebihnya. Apa yang dilakukan seseorang ketika hendak melakukan sholat? Jawab, yu'azinu, maka ia azan. Siapa man? Yang orang tadi. Summa yuqimu, kemudian ia melakukan iqomah bagi si orang tersebut, yaitu mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Seseorang tersebut harus mengumandangkan azan. Seseorang tersebut harus mengumandangkan azan dulu. Setelah itu ia kemudian iqomah. Seseorang harus melakukan mengumandangkan azan, kemudian dia iqomah. Itulah yang dilakukan ketika hendak melakukan sholat 5 waktu tersebut. Saat ini karena kita di negara
mayoritas muslim, tentunya azan tersebut banyak sekali dilakukan di masjid-masjid. Tentunya jika kita tidak di masjid, kita melakukan suatu jamaah dengan sahabat-sahabat kita dimanapun ada kita berada, mungkin kita sedang camping ataupun sedang melakukan apapun yang jauh dari tempat masjid, kita ingin melakukan jamaah, tentu yang lebih disarankan kita memulainya dengan azan juga. Kita azan, setelah azan baru kita iqomah melakukan sholat secara berjamaah. Karena ganjaran sholat berjamaah tentunya lebih-lebih daripada sholat sendiri. Wallahu a'lam. Apa al-azanu, yaitu lafaz dari azan. Bagaimana toh lafaznya azan ini? Sehingga di sini disebutkan bagaimana toh lafaznya azan. Jawabnya huwa, adapun lafaznya azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, yaitu Allah maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Hayya 'alas shalah, awalnya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitulah lafaz dari lafaznya azan. Jadi azan itu pertama yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi 4 kalimat takbir. Pertama 2, setelah itu 2 lagi, 4. Asyhadu an la ilaha illallah, 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah terlebih dahulu, yaitu mengajak dari sholat. 2 kali. Hayya 'alal falah, 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitulah kalimat azan. Bisa kalian ulang-ulang kalau belum hafal atau mengingat dari kalimat-kalimat azan tersebut. Ma iqamah. Soal ma iqamah. Apa itu iqamah? Bagaimana toh lafaznya iqamah? Iya, adapun lafaznya iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya kalimat Allahu akbarnya 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, semuanya 1 kali. Allahu akbar, la ilaha illallah. Hanya qad qamatis shalah itu 2 kali. Selebihnya 1 kali. Allahu akbarnya ada 2 kalimah. Hanya dalam lafaz azan kan 2 kalimah dalam 1 takbir. Sehingga di sini kita hitung yaitu 1 kalimat. Karena Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Demikianlah ketika seseorang hendak melakukan sholat. Sekarang kita memasuki tentang rukun-rukun sholat. Karena jika seseorang melakukan sholat, dia meninggalkan dari rukun-rukun sholat ini, tentunya sholatnya tidak sah. Dimanapun dia berada, kalaulah dia meninggalkan dari rukun ini, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana wudhu pun ada rukunnya. Begitu juga dengan Islam, dengan rukun iman. Ketika seseorang tidaklah melakukan suatu hal tersebut, dengan dia melakukan tersebut tidak melakukan karena suatu hal peremehan atau maka dia tidak sah, kurang lebihnya demikian juga. Namun kalau dia tidaklah melakukan sholat karena dia malas, itu ada lagi perincian-perincian ulama-ulama di dalam hal tersebut. Jika dia meremehkan sholat tersebut, bahkan dia menghina, itu dia keluar, tidak masuk dalam syarat rukun Islam. Nah, jadi dia ini dalam arti
remang-remang, tidak jelas. Apakah dia ini betul-betul Islam apa tidak? Namun jika dia tidak meremehkan dari hal tersebut, tentu dia ini masih memiliki iman. Tapi jika dia meremehkan, maka banyak kali perincian ulama, jika dia meremehkan apa hukumannya, dan banyak sekali pembagian-pembagian di dalam hukuman seseorang yang mana di dalam pandangan mereka terhadap rukun Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Dan kita belajar sini, kita berusaha penuh mempraktekkan apa yang kita pahami atau kita kenal di dalam rukun Islam ini. Begitu juga di dalam sholat, ada rukunnya. Rukun iman ada, rukun Islam ada, sekarang kita rukun wudhu pun ada, sekarang kita masuki di dalam rukun sholat. Karena di dalam sholat, jika kita tidak melakukan rukun tersebut, maka sholat kita tidak sah. Kam arkanus sholat, kam ada berapa arkanus sholat, yaitu rukun dari sholat. Ada berapa rukun sholat tersebut? Arkanus sholat, adapun rukun-rukun sholat, arba'ata asyarah, yaitu ada 14. Di sini disebutkan ada 14. Ada juga yang menyebutkan 13. Tentunya itu kurang lebih sama, tidak ada yang salah. Hanya di sini ada 14 karena yang ke-14 tertib. Jika dia tidak tertib menjalani rukun tersebut, tentu tidak sah. Dia habis takbir, dia langsung sujudnya begitu. Sehingga di sini yang rukun ke-14 adalah tertib. Sebagaimana juga di wudhu, wudhu pun rukun yang ke-6 adalah tertib. Ketika seorang tidak melakukan dengan tertib, maka wudhunya tidak sah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita sudah mengenal dari rukun yang terakhir, yaitu tentang sholat dan wudhu yang kurang lebihnya. Semuanya harus dikerjakan dengan tertib. Arkanus sholat, adapun rukun-rukun dari sholat, arba'atu asyara, yaitu 14. Al-awwal, adapun yang pertama, qiyamu, yaitu berdiri. Lil qadiri, bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau seorang itu masih bisa berdiri, maka dia melakukan dengan berdiri. Maka dia wajib melakukan berdiri. Dan kecuali ada uzur-uzur yang tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa berdiri, ataupun dia dalam sakit yang begitu berat sehingga tidak bisa duduk dan lainnya. Itulah yang dikatakan uzur. Kalau selagi dia bisa berdiri, maka hendaknya dia senantiasa berdiri karena termasuk di dalam rukun. Dan tentunya jika ada uzur boleh duduk dalam keadaan sakit dan lainnya. Wallahu a'lam. Demikianlah. Asani, adapun yang kedua, an-niyatu, yaitu niat. Yang kedua adalah niat. Asalis, adapun yang ketiga, takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu takbir. Ar-rabi, adapun yang keempat, qiraatul Fatihah, yaitu membaca dari surat Al-Fatihah. Jadi membaca Fatihah adalah termaksud rukun di dalam sholat. Jadi kalau seorang tidak baca doa awal dari sholat, sebagaimana kabira walhamdulillah, doa iftitah ya, kalau nggak salah itu doa iftitah, maka itu adalah doa iftitah termasuk di dalam sunnah, bukan di dalam rukunnya. Begitu juga dengan membaca surat pendek, karena yang termasuk rukun adalah membaca surat Al-Fatihah. Al-khamis, adapun yang kelima, ruku', yaitu ruku'. As-sadis, adapun yang ke-6, i'tidal, yaitu i'tidal berdiri dari ruku'. Jadi ketika ruku' itu adalah rukun, berdiri dari ruku' adalah rukun. As-sabi, adapun yang ketujuh, sujud, yaitu sujud. Saminu, sujudain. Sujudu, sujud. Asaminu, adapun yang ke-8, julusu baina
sajadatain. Julusu yaitu duduk, seseorang itu duduk. Baina sajadataini yaitu di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud pertama kan, duduk itu juga termasuk rukun. Atasy, adapun yang ke-9, tuma'ninah yaitu tuma'ninah. Fi kulli, di dalam setiap rukun. Tuma'ninah di dalam setiap rukun. Itu berhenti sejenak di dalam setiap rukun. Jadi tidak kayak kayak ayam makan gitu, kayak ayam memakan makanan. Jadi dia harus berhenti sejenak, harus walaupun dia tidak bisa menghayati dari sholat, dia harus mewujudkan tumaninah, yaitu dia akan berhenti sejenak di dalam setiap melakukan setiap rukun. Al-ashiru, adapun yang ke-10, julusu litasyahudil akhir, ialah duduk karena tasyahud akhir. Duduk di tasyahud akhir. Hadisul asyara, adapun yang ke-11, tasyahudul akhir adalah tasyahud akhir. Asani asyara, adapun yang ke-12, as-salatu ala nabi, sholawat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabi yaitu kepada Nabi sallallahu sholla yang semoga Allah merahmati, Allah yaitu Allah, alaihi atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalama, dan semoga memberikan keselamatan. Siapa yang memberikan keselamatan? Yaitu Allah. Fi tasyahudi, di dalam tasyahud akhir, yaitu tasyahudil akhir, tasyahud yang akhir. Asalisa al-asyara, adapun yang ke-13 yaitu salam. Salam adalah suatu rukun di dalam sholat yang ke-13. Ar-rabi'ul asyara, ar-rabi'a asyara, adapun yang ke-14 tartibun, yaitu tertib. Seluruhnya dikerjakan dengan tertib. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, semua tersebut rukun dilakukan secara tertib. Apapun rukun Islam, rukun Imam, tentunya kita mempelajarinya juga dengan cara-cara tertib untuk memahami dari rukun-rukun tersebut. Wallahu a'lam. Dan kita ini masuk ke dalam rukun mendirikan sholat, di dalam rukun Islam yang kedua. Dan kita masih membahas tentang sholat. Kemarin sudah membahas tentang waktu sholatnya, membahas tentang wudhunya, tentang selanjutnya yang berkaitan dengan rukun sholat, yaitu berkaitan dengan tentang mendirikan sholat. Tentunya sebelum mendirikan sholat membutuhkan wudhu, seorang itu suci dari hadas kecil, dan seterusnya. Saat ini kita memasuki yaitu rukun sholat tersebut ada 14. Dan rukun ini pun yaitu menentukan dari sahnya sholat tersebut. Dan seseorang harus mempelajari dengan hal tersebut untuk mengetahui hal-hal tersebut adalah rukun di dalam sholat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mungkin hari ini sampai di situ saja. Di pertemuan kemudian kita akan melanjutkan dari tentang yang dibaca di dalam takbiratul ihram dan seterusnya. Alhamdulillah, sampai di sini saja. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya dan tekan like untuk mendukung video saya ini. Jika kalian merasa bermanfaat, ingin tidak ketinggalan dalam kajian saya, tentunya jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari kajian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
النبي